jadi kalau sempat ada kaki manusia, kemungkinan besar manusia itu nanti suatu saat akan pernah sampai ke sana. Ya. Tapi akan musibah besar akan terjadi. Assalamualaikum pencinta misteri. Kita lanjutkan penelusuran kita dan penelusuran perjalanan mistis kita di Puncak Pasaman pada kali ini. Tadi kehadiran dari pendeta Raja Sijuang-Juang yang bernama Syahid Marja, penguasa dari tongkat, kodam tongkat yang perwujudan naga yang melingkar di Puncak Pasaman. Kita coba untuk menghadirkan beliau di mediator kita. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita sukses untuk menghadirkan dengan izin Allah. Dan kita coba mediumisasi, namun acara kita pada saat ini tetap seperti misi kita semula. Kita datang untuk bersahabat dan kita tidak mencari suatu pertempuran. Mudah-mudahan sesuai dengan keinginan kita. Mohon doanya. Kita coba untuk menghadirkannya di mediator kita. Siap enggak? Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Batu angku yang hadir di batang tubuh Eko sebagai pendeta dari Raja Sijuang-Juang yang bernama Syahid Marja. Ya. Kenapa angku kok ada kejawa-jawaannya nama angku? Ada keturunan juga. Oh, memang ada keturunan dari Jawa juga. Ada ndak sangkut paut engku pendeta Syahid Marja ini dengan raja kita di Pagaruyung dulu, Aditya Mulawarman? Duduk saja lah kita. Hah? Duduk saja. Oh, kita duduk saja. Ya, Nah, capek. jadi ayo kita duduk. Maringku silakan. Jadi di sini maaf kalau saya menghadirkan angku di sini, tapi angku tidak merasa keberatan kan? Nah, karena dari perawal kami berjalan dari bawah, kami sudah mendapatkan suatu halangan, rintangan-rintangan, cobaan dari penjaga-penjaga gerbang. Jadi malam hari ini kami khususnya putra-putra Pasaman yang sedikit mempunyai pengalaman di bidang dunia mistis. Bukan maksud kami melancangi, kami hanya ingin menghadirkan angku-angku di sini untuk bercerita. Izinkan dari angku kan? Ya. Nah, jadi benar angku itu ada ndak sangkut pautnya kalau memang karena Syahid Marja sebagai pendeta dari raja besar waktu itu di yang raib atau mukso ke Puncak Pasaman, kok ada kejawa-jawaannya nama angku? Ya memang ada keturunan saya di situ. Oh, ada keturunan Jawanya juga. Jadi waktu itu ada ndak angku itu sempat tahu dengan Raja Aditya Mulawarman di Pagaruyung? Ada. Oh, jadi memang angku hadir sama-sama dengan beliau ini ke Pagaruyung. Ya. Jadi setelah angku hadir di Pagaruyung, setelah kehadiran Raja Aditya Mulawarman di Pagaruyung, maka angku baru diutus ke daerah Pasaman begitu? Ya, baru saya ke sini. Oh, baru ke Pasaman. Ya, yang disuruh mendapat titah untuk mendampingi dari Raja Sijuang-Juang gitu. Ya. Iya, jadi angku sebagai pendetanya di situ. Ya, Itu waktu itu kalau sudah masuk Aditya Mulawarman, berarti yang diedarkan atau yang dipahamkan kemari itu agama Hindu ke Tanah Minang. Atau masih animis kepercayaan? Ya, masih kepercayaan. Kepercayaan. Jadi masih kaum adat begitu. Ya. Oh, jadi masih memasukkan pemahaman kaum adat ya. Nah, jadi masih mempunyai cara menyembahnya itu masih memakai tradisi lama seperti sesajian begitu. Ya. Oh, jadi berapa lama kalau dihitung tahunnya di alam kami angku mengiringi Raja Sijuang-Juang di Pasaman itu? Sudah lama. Sudah lama. Sudah. Jadi di Pasaman itu sampai berapa lama kira-kira kalau tahunnya? Raja Sijuang-Juang dan angku itu menjajakkan kaki di Pasaman Barat itu? Sudah ratusan tahun. Sudah ratusan tahun. Di zaman sebegitu. Ya. Oh.
Jadi muksonya ke sana, hilangnya ke Pasaman yang udah ratusan tahun. Ya, Kalau yang berjayanya di Pasaman lama. lama. Jadi keseluruhan dari keluarga besar Raja Sijuang-Juang itu memang raib ke Pasaman, ke puncak Pasaman itu. Ya, ke atas sana semua. Ke atas sana semua. Tentu ada permaisurinya juga. Ada anak-anaknya juga. Ada. Oh, anak beliau itu sempat di sana juga sekarang semua. Di puncak Pasaman itu juga. Ada juga yang tidak di situ. Oh, jadi maksudnya tidak di situ itu untuk mengembangkan ke daerah lain. Ya, Ke daerah mana saja yang kalau hemat pengetahuan aku untuk berkembangnya ada itu? ke ujung sana ada. Oh, ke Pasaman Timur. Ya, Oh, jadi ke Pasaman Timur ada anak, itu anak kandung atau anak angkatnya? anak kandungnya ada juga. Anak kandungnya. Kalau kami boleh tahu siapa nama anak kandung beliau itu? Anak kandung dari Raja Sijuang-Juang tadi yang masuk ke Pasaman Timur, kalau kami boleh tahu siapa namanya? Oh, Cuma yang saya kenal cuma putih itu. oh, yang sempat dikenal hanya Putih itu. Ya. Dan itu tidak anak kandungnya. Tidak. Oh, tidak. Jadi Putih itu memang dasarnya dari Pagaruyung juga. Ya, Tapi anak angkat dari Raja Sijuang-Juang Ya. gitu. Jadi kalau memang begitu, tongkat itu dulu pemberian dari guru angku atau memang menjadi suatu pemberian dari Allah untuk angku? Yang perwujudan naga itu. guru saya Oh, pemberian dari guru. Jadi sekarang masih betul-betul abadi di puncak Pasaman itu. Masih. Oh, jadi memang dia yang menjadi ikat pinggang dasar puncak Pasaman itu. Ya, Kalau puncak Pasaman itu, karena sering saya bertanya, mendengar, walaupun saya tidak mempunyai suatu keyakinan, pernah hendak kira-kira akan pernah dijamah oleh manusia atau dipijakkan manusia kakinya di puncak Pasaman itu, pernah hendak akan terjadi? saya yakin pasti akan terjadi. Oh, kemungkinan besar akan terjadi. Tapi itu akan menimbulkan semua musibah. Oh, jadi kalau sempat ada kaki manusia, kemungkinan besar manusia itu nanti suatu saat akan pernah sampai ke sana. Ya, Tapi akan musibah besar akan terjadi. ya, Nah, jadi penuturan atau penyampaian dari beliau ini, dari beliau yang bernama Said Marja selaku tokoh sesepuh atau yang dituakan di puncak Pasaman itu, yang mengikuti Raja Sijuang-Juang dari awal perjalanannya dari Pagaruyung sampai ke Pasaman Barat dan akhirnya mukso di puncak Pasaman atau raib ke puncak Pasaman. Menurut pemaparan dari beliau ini, mungkin puncak Pasaman suatu saat nanti pasti akan terjamah kaki manusia. Namun disitulah akan terjadi suatu cerita tersendiri, cerita pilu tersendiri, mungkin akan terjadi musibah besar. Ya begitu angku. ya. Mungkin akan lama itu akan terjadi lagi. Tidak akan lama lagi. Tidak akan lama lagi. Jadi mereka akan mencoba untuk berjuang menembus itu. Ya, Itu manusia-manusia pribumi atau dari daerah luar kira-kira yang coba untuk menaklukkan puncak Pasaman itu angku. Kalau menurut orang daerah sini. masih orang Pasaman juga. Jadi kemungkinan mereka itu untuk sampai ke atas itu ada. Ada. Apa tidak bisa dengan kekuatan sakral atau kekuatan mistis di puncak Pasaman itu untuk mencoba menggagalkan mereka? Kami bisa, tapi itu bukan kehendak kami. Oh, jadi sebenarnya bisa, namun tidak. Jadi itu memang udah takdir begitu. Iya, Jadi kalau sempat itu terjadi, apa musibah yang akan terjadi kalau menurut pandangan dari alam gaib engku selaku penunggu puncak atau sesepuh puncak Pasaman itu? tidak tahu, tapi yang jelas musibah pasti akan datang. Oh, musibah akan datang. Tentu kalau sempat itu musibah akan datang, banyak manusia tidak berdosa akan teraniaya di situ angku. Berarti mereka harus siap menerima. Ya sebenarnya kan tidak adil angku ya, karena yang berbuat hanya segelintir manusia yang berkeinginan cuma dengan mendapatkan suatu nama, tapi yang akan menerima sebab dari akibat perbuatan mereka tentu masyarakat kecil, masyarakat yang tidak berdosa. Apa tidak bisa sedikit berusaha dengan kekuasaan spiritual, dengan kekuasaan gaib
dari puncak Pasaman itu untuk menggagalkan mereka. Bisa. Jadi kami bermohon kalau seandainya ada kekuasaan itu, alangkah baiknya digagalkan. Agar puncak Pasaman tetap sakral, musibah tidak akan ada. Kan lebih bagus begitu, Angku. Ya, tapi tidak usahlah kami yang disalah-salahkan. Tidak, Angku. Kami tidak menyalahkan itu. Tapi kan kami berminta dengan izin Allah. Tapi kalau memang itu takdir Allah, harus itu terjadi, maka terjadilah. Jadi kalau pituah dari Angku selaku sesepuh atau yang dituakan di puncak Pasaman sampai saat ini, apa pituah yang ingin Angku sampaikan untuk kami sebagai putra-putra daerah, sebagai masyarakat-masyarakat yang mengikuti program atau channel kami? Apa pituah dari Angku? Tidak usah disama-samakan kami. Tidak usah kami yang disamakan. Oh, jadi tidak boleh disama atau disalahkan, Ya, karena itu sudah takdir. ya, Jadi takdir itu memang sudah ketentuan dari Allah, dari sananya hanya menunggu waktu, begitu Angku. ya. Jaga adabnya mau ke atas. Oh, jaga adabnya mau ke atas. Ini sopan satunya saja tidak ada. Ini sopan santunnya saja tidak ada. Apakah memang kayak gitu semua tabiat mereka untuk ke atas itu hanya sekedar mencari nama, Angku? Ya, Angku tidak terusik dengan keberadaan mereka-mereka yang mencoba untuk menjajakkan kaki di atas. ya kami terus karena tidak ada sopan satunya. Memang terusik. Alangkah baiknya Angku kalau seandainya bukan kami mempermasalahkan mereka siapa yang berniat ke atas, karena itu ambisi manusia. Angku bisa enggak untuk memberi pelajaran bagi mereka yang ingin menaklukkan puncak Pasaman itu? Bisa. Jadi bukan kami ingin serakah, bukan kami ingin melancangi, bukan kami ingin menakari. Karena mereka yang mencoba menapakkan kaki ke puncak Pasaman, dan itu akan terjadi suatu musibah. Kami takut dengan itu. Dan kami takut masyarakat yang tidak berdosa akan hancur karena itu. Kami takut seandainya nanti musibah itu akan datang, ribuan napas manusia akan melayang karena itu. Hanya segelintir manusia untuk mencari nama. Kalau memang mereka mencoba untuk mengusik kesakralan Gunung Pasaman, sesatkan mereka untuk tidak kembali. Bisa Engkau memberi hukum itu? Ya, Lakukanlah. Dan dari ucapan kami ini pun doa kami kepada Allah. Karena jujur, kami pribumi, puncak Pasaman kami tidak ingin dikotori oleh tapak-tapak mereka yang ingin hanya sekadar mencari nama, popularitas saja. Beri hukum mereka mencoba menaklukkan puncak Pasaman. Bisa Engkau lakukan itu? bisa. Lakukan. Karena kita lebih bagus memikirkan masyarakat banyak, kemaslahatan masyarakat banyak daripada segelintir mereka yang ingin mencari nama, tapi mereka tidak memikirkan karma yang akan terjadi. Kan kami tidak salah untuk meminta itu. Nah, lakukan. Siapa saja mereka nanti yang coba menapakkan kaki, menginjakkan kaki di puncak Pasaman, beri mereka hukum. Bisa Engkau lakukan? Bisa. Lakukan itu. Kita lebih bagus mementingkan kemaslahatan orang banyak daripada murkanya Gunung Pasaman dengan izin Allah, walaupun itu takdir akan membawa bala bencana bagi mereka yang tidak berdosa. Mungkin akan banyak nanti bayi-bayi menangis kehilangan orang tuanya yang ditelan oleh seperti Gelodo kemarin. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka kebanyakan masyarakat kecil. Namun apabila alam itu berkehendak tanpa keserakahan manusia, kita memang tidak bisa menantang takdir. Tapi apabila memang niat, ambisi, nafsu segelintir masyarakat dan akan terjadi suatu bencana, lakukan yang harus dilakukan. Bisa Engkau? Bisa. Bisa, alhamdulillah kalau begitu. Jadi siapa-siapa saja kira-kira yang harus kami temui lagi di puncak Pasaman sebelum kami mencoba untuk menghadirkan Raja Si Juang-Juang di sini Angku? Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Berarti selain Angku, memang Angkulah tokoh yang dituakan, setelah itu bisa langsung kepada Raja. Ya, Insya Allah kalau dengan izin Allah, mau Raja untuk hadir kemari.
Mau. Jadi kami tidak mencoba untuk melancangi. Ya, kami berjalan dengan izin Allah. Kami berjalan dengan spiritual kami, dengan sedikit kemampuan yang dititipkan Allah kepada kami. Kami hanya ingin bersilaturahmi. Jadi kalau begitu, aku kan tidak merasa keberatan kami panggil kemari. Tidak. Sebelum kejadian malam hari ini, ada ndak yang memanggil angku begini? Tidak ada. Tidak ada. Jadi mereka memang bukan berarti mereka yang lain-lain itu tidak punya kemampuan atau memang tidak mau melakukan ini. Mungkin tidak mau. Mungkin tidak mau. Kalau kemampuan mereka tentu banyak yang lebih hebat daripada kami, pengetahuan walaupun pengalamannya yang kan. Tapi mereka mungkin tidak mau ya, atau tidak mau tahu. Jadi kan kami tidak salah, tidak lancang dalam hal ini kan? Tidak. Tidak. Jadi tokoh-tokoh yang lain memang banyak di atas. Ya. Banyak. Banyak. Tapi beliau-beliau itu tidak ada merasa keberatan dengan kehadiran kami begini kan? Tidak, ya alhamdulillah kalau begitu. Jadi mudah-mudahan dengan sejarah singkat perjalanan kami, sempat kami menemui angku menjadi suatu kehormatan besar bagi keluarga besar pemburu misteri Putra Pasaman ini. Bukan kami di sini ingin menyatakan adigung atau istilahnya ingin menyatakan kami mampu atau lebih hebat, bukan. Kami hanya coba untuk belajar hingga kami bisa menghadirkan angku di sini. Walaupun batas-batas sepengetahuan kami, ilmu kami mungkin hanya sebagian kecil dari mereka yang mengatakan telah memijakkan kaki di puncak Pasaman itu. Tapi dengan berkat keikhlasan, berkat doa dari dusanak-dusanak kami pencinta misteri Putra Pasaman, walaupun kami hanya melalui perjalanan gaib atau perjalanan mistis kami bercerita dan menghadirkan tokoh-tokoh di puncak Pasaman itu, ini tidak luput dengan izin Allah dan doa dari sanak saudara kami semua. Jadi walaupun pengalaman ini menurut pengakuan dari angku kami yang hadir, Said Marjan ini, entah mereka yang tidak mau tahu atau mereka kah yang tidak tahu atau tidak mau tahu sama sekali, unggah-ungguh atau perjalanan ini kami lakukan dari awal sampai akhirnya kami sampai di puncak Pasaman untuk menghadirkan sebagai sesepuh atau tokoh yang dituakan di puncak Pasaman seperti angku Said yang hadir pada malam hari ini. Ya begitu angku ya. Nah, jadi kalau diperkirakan sekarang di alam angku udah berapa umur angku? Sudah lama. Sudah lama. Iya. Nah, jadi kalau dihitung sudah ratusan tahun. Sudah lebih. Sudah lebih karena udah raibnya sekian ratus tahun mungkin angku ya. Ya. Iya. Tapi angku masih kokoh, masih kuat bisa berkuasa di atas. Masih kemampuan angku kan belum luntur kan? Jadi kalau di alam angku sampai sekarang pemahaman angku di agama angku itu apa? Aliran apa angku yang aku percaya di atas itu sekarang? Udah menganut Islam atau sudah menganut Islam semua? Oh, jadi setelah raib dan muksonya ke puncak Pasaman semua sama-sama menganut Islam begitu? Iya, alhamdulillah kalau begitu. Jadi untuk menganut Islam itu angku raib ke puncak Pasaman itu atau sudah menganut Islam atau belum? Belum. Oh belum, hanya sesampainya puncak di puncak Pasaman. Ya, kami belajar. Oh belajar. Oh jadi sekarang udah menganut Islam semua. Ya. Termasuk raja besar kita, Raja Sijuang-Juang sudah menganut Islam. Ya. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi di puncak Pasaman itu menganut Islam sudah ada juga gurunya. Sudah ada yang mengajarkan. Sudah ada mengajarkan. Itu dari mana angku? Dari gunung itu juga. Dari gunung itu juga. Ya. Yang mukso ke sana juga. Tidak. Tidak. Yang memiliki gunung itu. Oh yang memiliki gunung itu. Dengan segala hormat, saya pribadi dan kami ingin mengetahui siapa beliau yang mengajarkan Islam di sana itu angku. Jadi ingin dikenal. Saya pribadi ingin mengenalnya angku dengan segala kerendahan hati, dengan segala kehormatan saya meminta, walaupun yang lain tidak ingin mengenalnya, tapi kami sebagai putra Pasaman, putra pribumi, ingin sekedar, sudah biarkan saja angku. Itu urusan kami. Nah, jadi ingin mengetahui untuk memberikan kalau seandainya kami di waktu menunaikan sholat kami bisa mengirimkan Al-Fatihahnya kepada siapa nama beliau.
untuk kami sampaikan Al-Fatihahnya, atau selesai acara ini nanti penelusuran kami bisa mengirimkan Al-Fatihah sama-sama untuk guru yang mengajarkan Islam di kalangan kaum kami di Puncak Pasaman. Itu siapa namanya angku? Jannah. Jannar. Siapa angku? Jannah. Jannah. Ya. Oh, angku Jannah itu. Ya. Jadi dia yang guru Islam di sana. Ya. Alhamdulillah. Betulkah angku Jannah itu yang pernah hadir ke tempat kami angku? Di mana? Ya. Di mana? Karena begini angku boleh mempertanyakan kepada angku Jannah. Karena menurut cerita, pernah pada suatu malam beliau hadir kepada kami yang mengatakan beliau itu adalah hadir dari Puncak Pasaman yang bersurban putih, yang berpakaian baju serba putih. Beliau yang mengatakan beliau yang bernama Angku Sanah tadi hadir dari Puncak Pasaman. Benarkah beliau itu angku? Ya, dia di sana. Dia di sana. Sebelum ada kami di sana, dia sudah ada di sana. Oh, jadi beliau sudah ada di sana Ya. juga. Angku sering bertemu dengan beliau. Sering Bertemu. Tidak pernah beliau itu menyampaikan kemana saja perjalanan beliau untuk turun ke kaki gunung ini. tidak. Namanya saja dia tidak mau. Nama saya sudah tidak mau disebut. Ya. Jadi kenapa beliau itu pernah menyebutkan namanya kepada kami? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Jadi beliau itulah guru besar dari Islamnya di atas itu. Beliau yang mengajarkan Islam kepada angku-angku sana di semua. Ya. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi kemungkinan besar angku Sanah itu bisa tidak hadir kepada kalangan umat manusia seperti kami? Bisa. Bisa. Dia bisa merupai. Apa perwujudan yang sebenarnya angku kalau dia bisa merupai? Seperti manusia. Seperti manusia. Pada dasarnya perwujudan beliau, Dia jin. dia jin sebenarnya. Ya. Tapi bisa karena beliau hadir di Puncak Pasaman itu sebelum jauh-jauh hari angku raib ke sana. Ya. Tapi beliau baik. Baik. Alhamdulillah kalau baik begitu. Jadi tidak ada lagi petuah dari angku untuk kami? Tidak. Tidak. Jadi kalau begitu sampaikan jugalah salam kami kepada tokoh-tokoh yang lain yang ada di Puncak Pasaman. Bukan kami ingin melancangi, namun kami tidak bisa menghadirkannya semua. Mungkin selesai acara ini kami tutup nanti dengan Al-Fatihah. Semoga kehadiran kami tidak mengusik nanti di Puncak Pasaman angku ya. Ya. Nah, terima kasih banyak. Maaf kalau saya lancang menghadirkan angku, namun sekali lagi niat kami tidak ada untuk yang lain-lain, tapi hanya sekedar ingin menyibak tabir cerita yang sudah terpendam lama di Puncak Pasaman itu. Ya. Ya. Kalau begitu terima kasih banyak angku. Perlu angku diantarkan untuk pulang lagi? Tidak usah. Nah, tidak usah. Kalau memang tidak usah, alhamdulillah diperbanyak maaf atas segala kekurangan kami angku. Ya. Saya akhiri dengan assalamualaikum angku. Waalaikumsalam. Pulanglah angku. Terima kasih. Allah. Allah. Apa?